Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Ijo Godong ya telur. Sesuai dengan thumbnail kita ya, apakah ini pupuk atau apa? Kok sampai bisa mengurangi pupuk kimia ya? Pupuk kimia sebesar 70%. Nah, sebenarnya ini apa? Kita akan langsung membuat dan menjelaskan ya. Makanya tolong ya teman-teman jangan skip video ini biar bener-bener paham, karena nantinya ada faktor kegagalan dan ada faktor keberhasilan ya teman-teman. Makanya kita jelaskan dengan gamblang, tolong jangan di skip ya, tolong jangan di skip. Terus kita praktekkan ya nantinya. Mengulas sedikit ya, apakah ini pupuk atau apa ya? Ini bukan pupuk tapi ini sinyal. Nah, ini ditemukan oleh Bapak Ansar ya, dari PPL Militer, dan ini sudah 2009 ya, 2009. Ini sudah diterapkan di 17.000 hektar ya, 17.000 hektar, dan 2 tahun yang lalu kita upgrade lagi itu 36.000 hektar sudah diaplikasikan dengan menggunakan ini dan mengurangi pupuk kimia sebesar 70%. Bayangkan ya, dimana kelangkaan pada saat ini pupuk kimia ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tolong dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dipencet notifikasinya ya dulur, dan bila bermanfaat bisa di share ke teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi ini namanya Biosaka ya teman-teman, Biosaka. Dari nama tersebut diambil oleh Pak Ansar ya, Pak Ansar. Terus dari dua kata bio dan saka. Bionya itu dari kata biologi ya, dan saka itu berasal dari gerakan saka, selamatkan alam dari alam. Ini gerakan ya, gerakan dari Bapak Ansar ya, dan ini sangat-sangat terbukti ya, karena luasan lahan sekarang ini sudah melesat ya. Kalaupun ini hoax, tidak akan dilakukan oleh petani militer ya. Mungkin dari kesempatan ini kita akan share, makanya bila bermanfaat monggo dipraktekkan ya. Oke, kita akan langsung ke tutorialnya ya. Jadi bahannya mudah ya teman-teman, saya mempersiapkan bahannya mudah di sekitar kita ya. Ini rerumputan ya teman-teman ya. Yang kita akan pilih yang pertama sehat ya, yang kita pilih pertama sehat, tidak terkena insektisida dan tidak terkena herbisida ya teman-teman ya. Ini ya ciri-cirinya, kita akan perlihatkan ya. Ciri-cirinya hijau, daunnya itu tidak pekat ya, sampai kebiru-biruan tidak, tapi hijau cerah ya teman-teman ya, hijau cerah. Terus jangan memilih seperti ini ya teman-teman ya, ada bolong ya di sini ya, ada bolong. Nah, ada ciri-cirinya seperti ini juga ya. Ini jangan kita pilih. Jadi rumput liar yang terkena hama itu jangan kita pilih, ada bolong terus ada bercaknya hitam ini ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, ini jangan kita pilih. Dan syarat utamanya mood hati kita itu di waktu pemrosesan ini sekitar
15 menit ini kita jaga moodnya ya, karena riset membuktikan itu dari uji lab itu belum menemukan ya teman-teman, tapi riset di lapangan itu 90% proses pembuatan Hyosaka ini kalau dilakukan dengan mood hati yang marah ya, yang nggak ikhlas lah, intinya yang nggak ikhlas ataupun yang tidak percaya, itu 90% tidak jadi teman-teman. Anehnya seperti itu, tapi uji labnya itu belum bisa ditemukan oleh segi ilmiahnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Terus kita siapkan ember ya, kita pastikan steril embernya. Kalau satu genggam kecil ini kita membutuhkan 3 liter, dan prosesnya nanti kita pijit ya, kita pijit seperti ini. Nanti kita akan langsung ke penjelasan waktu prakteknya langsung ya teman-teman ya. Oke, kita siapkan dulu kameranya. Maaf ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Kita persiapkan embernya ya. Ini dengan air 3 liter ya. Terus kita siapkan aqua ya, untuk menampungnya nanti, ataupun jerigen terserah lah. Terus ada rumput tadi ya, usahakan lebih dari 5 jenis ya teman-teman, usahakan 5 jenis atau lebih bagus ya. Kita siapkan juga saringan ya, saringan untuk menyaring nanti hasilnya ini ya. Oke, kita langsung pijit ya, kita langsung pijit sampai nanti sekitar 15 menit ya, atau 20 menit tergantung lah, nanti akan berubah warna ya. Tolong jangan di skip, sekali lagi ya teman-teman, tolong jangan di skip biar paham ya. Dan teknik pemijatan ini ya teman-teman, teknik pemijatan ini jangan dilakukan di atas ya teman-teman, jadi masih di dalam air. Usahakan jangan di luar air ya teman-teman ya. Oke, kita akan terus berproses ya. Nanti kita akan tunjukkan juga ciri-ciri Hyosaka yang jadi ya teman-teman. Jadi saya sudah menggunakan ini dan hasilnya benar-benar efektif ya. Ini bisa dilakukan terutama dilakukan di lahan pertanian. Oke, dan terus ya, jangan berhenti berproses ini ya teman-teman. Ketika kita sudah berproses pemijatan seperti ini teman-teman ya, jangan dilakukan pemberhentian, itu tipsnya. Terus jangan jangan rubah dari posisi ini ya, posisi semula ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi ya, 15 menit itu kita siapkan mood kita jaga mood kita, dan jangan berhenti untuk berproses. Video ini tidak diedit ya teman-teman. Nah, ini mulai sudah ada perubahan warna ya teman-teman. Kita pijit, bukan dihancurkan ya teman-teman. Karena saya juga sudah membuktikan dari penjelasan Pak Ansar ya, kenapa Mas ya
ada salah satu pemerhati organik ya, kenapa prosesnya tidak digiling, tidak ditumbuk, tidak di blender, bahkan ada yang dicoba dimasukkan mesin cuci ya biar tidak hancur. Nah, untuk uji labnya itu jadi mikroorganisme yang berada di tubuh kita ini membantu proses tersebut ya teman-teman ya. Kalau di blender itu akan pecah selnya, sel dari rumput yang kita proses ini akan pecah. Terus kenapa juga ada pertanyaan kenapa tidak boleh dipindah, karena terjadi perubahan cuaca ya, walaupun itu hanya sekitar 2-3 meter ya teman-teman perubahannya, pemindahannya. Tapi fakta di lapangan Biosaka kalau waktu proses pemijatan ini ya, kalau dipindah itu hasilnya 90% nggak jadi teman-teman. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, mulai berubah warna. Terus nanti itu tangan kita akan bereaksi, ada sedikit gatal-gatal ya teman-teman, ada sedikit gatal-gatal, tapi masih bisa kita kondisikan ya, sedikit gatal-gatal. Nah ini sudah mulai gatal-gatal teman. Nah ini menandakan ya, salah satu penanda bahwa proses ini berjalan. Ekoenzim yang berada di tumbuhan sudah mulai berjalan di airnya. Tapi ini kita masih terus ya teman-teman ya, masih terus sekitar ada 3 menitan atau 5 menitan lagi sampai nanti sudah tidak bisa berubah warna ya teman-teman ya, airnya sampai sudah tidak berubah warna lagi. Nah kita sabar, seperti kita menyayangi anak, seperti membelai istri kita ya. Jadi ini penuh dirasakan ya teman-teman. Apa ya, kalau saya maaf ya, saya ini kan bukan akademisi, tapi saya itu apa ya, langsung praktek di lapangan lah. Saya nggak gampang percaya, jadi saya mau buktikan sendiri. Terus kalaupun sudah terbukti dari fakta tersebut, makanya saya sudah memberanikan diri ya teman-teman ya, sudah memberanikan diri melalui channel Ijo Godong ini ya, kita berbagi karena saya rasa ini bermanfaat dan sangat-sangat membantu untuk pertanian kita ya. Coba bayangkan kita sudah mengirit 70% pupuk kimia ya, dengan larutan air yang ini ya teman-teman. Untuk cara pengaplikasiannya, kita kondisikan sprayer yang bener-bener halus ya teman-teman ya, yang bener-bener halus secara kabut halus, dan jangan ditembakkan langsung ke tanaman, jangan ditembakkan langsung ke tanaman, karena kalau ditembakkan langsung ke tanaman itu akan mengalami kegosongan ya teman-teman.
Jadi tembakan ya, tembakan di angin, lurus menghadap ke depan. Cara sprayernya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ditembakkan ke tanamannya langsung, dan untuk berjalannya jangan terlalu pelan ya, setengah lari juga malah lebih bagus. Makanya sekitar luasan lahan 1400 meter persegi itu cuman hanya membutuhkan satu tangki ya, sekitar 14 atau 16 liter, dan satu tangkinya itu kita aplikasikan pencampurannya ini cukup dengan 250 ml ya, 250 ml. Kita masih berproses ya, ini ya. Tekan lembut, tekan lembut, tekan dengan lembut ya, karena ini prosesnya bukan menghancurkan ya teman-teman ya, prosesnya bukan menghancurkan. Kembali lagi dengan aplikasinya, pengaplikasiannya. Jadi satu tangkinya itu kita campurkan dengan 250 mililiter ya, sorry, mililiter atau segelas air mineral ya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman ya. Ini sudah tidak berubah warna lagi ya, ada buih-buihnya sedikit, hijaunya hijau pekat ya, jadi airnya itu hijau-hijau pekat ya teman-teman ya. Terus nanti kita saring. Nah, untuk mempersingkat video ya, saya tidak saya tidak mendokumentasikan untuk penyaringannya, karena biasalah teman-teman ya cara menyaringnya, dan kita masukkan ke botol, dan ini bisa kita simpan untuk 9 tahun ke depan ya, jangka waktunya itu bisa disimpan di dalam ruangan 9 tahun ke depan. Nah, oke, cukup ya teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini, tidak hancur ya teman-teman, tidak hancur, dan airnya bisa hijau pekat ya teman-teman, hijau pekat, jadi tercampur dengan homogen ya. Oke, kita sisihkan. Nah, ini Biosaka, ada Biosaka yang sudah jadi hijaunya hijau. Ini sudah saya simpan ya. Ciri-cirinya yang pertama itu tercampur dengan rata ya, homogen ya. Kalau masih biasanya itu terlihat ketika 5 hari setelah kita buat ini dan disimpan ya. Ketika ini disimpan dan mengeluarkan gas ya, jadi maka Biosaka ini tidak jadi ya teman-teman. Kalau kita keluarkan seperti ini, mengeluarkan gas, nah ini ciri-cirinya tidak jadi ya teman-teman ya. Ini ciri-cirinya tidak jadi karena pengeluaran gas di waktu pembukaan ini, ada pengeluaran gas ya, ini tidak jadi. Terus yang ini ya ada, nah ini yang jadi. Nah
cut ya, cut ya teman-teman ya, nggak ada endapan ya, nggak ada endapan dan tercampur secara homogen ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Apakah ada bunyi gas? Nah, kalau tidak ada bunyi gas menandakan Biosaka ini jadi ya teman-teman, dan siap untuk diaplikasikan. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Tolong dukungannya sekali lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk notifikasinya, tombol belnya itu ya, agar semua notifikasi dari Ijo Godong dapat Anda ketahui ya teman-teman. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ijo Godong.